Shalom, salam terkasih dan salam sehat untuk kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada pada kesempatan yang indah ini. Berjumpa kembali di ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan sangat bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, bahkan cinta kasih Tuhan yang boleh kami masih nikmati hingga sampai saat ini dan juga saat-saat yang akan datang. Pada jam yang indah ini Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu melalui ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami sekalian, agar dapat mengerti, memahami, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari banyak kesalahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini yaitu di Gunung Sion. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 15, Mazmur 24, dan Wahyu 14. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Dalam Wahyu 14, umat Tuhan berdiri di Gunung Sion. Di perjanjian lama, Gunung Sion terletak di sebelah barat kota tua Yerusalem yang dianggap sebagai tempat kedudukan tahta Allah atau kehadirannya di antara umatnya. Bukit Moria yang adalah bukit Bait Suci disebut juga Gunung Sion. Pemazmur bertanya dalam Mazmur 15 dan Mazmur 24, siapakah yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabannya kita boleh memperhatikan ada di Mazmur 15 dan Mazmur 24, juga Wahyu 14 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Standarnya cukup tinggi untuk dipenuhi oleh manusia yang berdosa. Manusia yang berlaku tidak bercela, berlaku adil, mengatakan kebenaran, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat, tidak menimpakan cela pada orang lain, tidak memandang hina orang yang tersingkir, tidak meminjamkan uang dengan riba, tidak menerima suap. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak melakukan penipuan dan bersumpah palsu. Ciri-ciri ini juga kita boleh perhatikan ada dalam Wahyu 14 ayat yang pertama sampai kelima. Sanggupkah manusia memenuhi syarat-syarat tersebut? Tidak, karena kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi dengan pertolongan sorga kita boleh dimampukan, kita juga boleh disanggupkan. Dan anak dombalah yang memampukan manusia untuk berdiri di Gunung Sion. Anak domba itu muncul di Wahyu 14, bukan di Mazmur 15 dan 24. Setelah anak domba ditetapkan di Gunung Sion, di Bait Suci, manusia juga dapat hadir karena kebenarannya yang sempurna, yang dikreditkan kepada manusia oleh iman. Manusia
memiliki keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi manusia melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Tanpa darah Yesus, manusia tidak memiliki harapan. Dengan pembelajaran pada saat ini, mari kita tetap selalu mengandalkan akan Tuhan dan tetap setia, beriman dan memiliki hubungan yang baik, yang erat bersama-sama dengan Juru Selamat kita itu. Adalah doa, seruan dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.